Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Hasmi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka di dalam acara live streaming kajian dalam. Mudah-mudahan perjumpaan kita dan pertemuan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita sudah ditemani oleh guru kita Ustadz Ibrahim Bafadol LC MPDI Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah beliau akan mengisi rubrik Jendela Akhirat tentang tema Su'ul Khotimah dan sebab-sebabnya. Sebelum itu, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa menghubungi nomor kami di 0812 1563 9779. Para pemirsa Hasmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, langsung saja tidak panjang kata, kita simak dan saksikan bersama rubrik Jendela Akhirat dengan tema pembahasan Su'ul Khotimah dan sebab-sebabnya bersama Ustadz Ibrahim Bafadol LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para ulama menceritakan tentang seorang sosok ulama dari kalangan Bani Israel. Sebagian lagi berpendapat bahwa alim besar ini dari bangsa Kan'an yang tinggal di Syam atau di Palestina. Namanya adalah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari dan juga Ibnu Katsir dan juga ahli sejarah seperti Ibnu Ishaq menuturkan sebuah riwayat bahwa Bal'am bin Ba'urah adalah seorang ulama yang sangat mengetahui isi kitab Taurat. Allah telah menganugerahkan kepadanya ilmu tentang ayat-ayatnya, tentang kitab Taurat. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel hijrah, atas perintah Allah, hijrah dari Mesir ke Palestina menuju bumi yang dijanjikan, yaitu Al-Ardul Muqaddasah, tanah suci Palestina. Dalam perjalanan itu, bangsa Kan'an yang menghuni Palestina, yang dalam Al-Quran disebut Al-Jabbarin, bangsa yang gagah-gagah, bangsa Kan'an mendengar kedatangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel menuju ke Palestina. Dan bangsa Kan'an musyrikin, Bani Israel kaum muslimin, sedangkan Kan'an kaum musyrikin. Nah, di antara bangsa Kan'an ini ada seorang ulama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada kitab sucinya, yaitu Bal'am bin Ba'urah ini. Jadi Bal'am meskipun dari suku atau dari bangsa yang musyrikin, tapi dia mukmin, dia bertauhid, bahkan dia mendalami kitab Taurat, sehingga dia terpandang di kalangan kaumnya karena doa-doanya yang mustajab. Dia dikenal sebagai seorang ulama, ahli ibadah, dan doa-doanya selalu diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika bangsa Kan'an mendengar kedatangan Nabi Musa beserta Bani Israel, maka bangsa Kan'an khawatir kalau Bani Israel masuk ke Palestina, mereka akan terusir dari tempat tinggal mereka. Akan terjadi peperangan, dan mereka khawatir kalah perang, karena mereka mendengar bahwa Fir'aun dan bala tentaranya yang kuat telah dibinasakan Allah Ta'ala ketika hendak mengejar Nabi Musa dan Bani Israel.
Berita ini sampai kepada Kan'an, sehingga Kan'an khawatir dan cemas kalau mereka akan diperangi oleh Bani Israel. Maka oleh karena itu bangsa Kan'an mendatangi pemukanya, yaitu Bal'am bin Ba'ura ini. Mereka berkata, wahai Bal'am, Bani Israel akan datang menuju Palestina dan mereka akan mengusir kami dari tempat-tempat tinggal kami. Maka berdoalah kepada Rabbmu, ya. Berdoalah kepada Allah supaya Allah mengalahkan dan membinasakan Bani Israel. Bal'am berkata, bagaimana mungkin aku mendoakan celaka kepada Bani Israel, padahal di tengah-tengah mereka ada seorang nabi dan rasul, yaitu Musa alaihissalam. Allah Ta'ala pasti menolong mereka. Tidak mungkin aku mendoakan celaka bagi mereka. Ini jawaban Bal'am. Tapi kaumnya tidak putus asa, terus membujuk, ya. Membujuk Bal'am, membujuk, bahkan memberikan hadiah-hadiah, sehingga akhirnya dia menerima hadiah-hadiah itu, ya. Hadiah-hadiah yang sangat mahal. Dia menerima hadiah itu. Kemudian kaumnya berkata lagi, wahai Bal'am, berdoalah kepada Rabbmu supaya Allah mencelakakan mereka. Maka akhirnya Bal'am terpengaruh, ya. Terpengaruh dengan bujuk rayu kaumnya, terpengaruh dengan kesukuan, ya, kedaerahan, kesukuan terhadap kaumnya, sehingga dia naik ke sebuah bukit, kemudian berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Nabi Musa dan Bani Israel. Tetapi setiap kali dia berdoa untuk mendoakan kebinasaan bagi kaum Bani Israel, lisannya berkata, ya Allah, binasakanlah bangsa Kan'an. Jadi lisannya selalu mendoakan kebinasaan bagi bangsanya sendiri. Dan setiap kali dia mendoakan kemenangan Kan'an, bangsanya, lisannya selalu mendoakan kecelakaan dan kekalahan bagi Kan'an. Sehingga kaumnya berkata, wahai Bal'am, engkau bukan mendoakan kami, tapi engkau mendoakan kebinasaan bagi kami dan mendoakan kemenangan bagi Bani Israel. Bal'am berkata, ya, lidahku seperti ini, ya. Artinya lisanku meluncur seperti ini, ya. Sehingga Bal'am kemudian berkata, tidak ada jalan untuk mengalahkan atau menghalangi datangi Bani Israel kecuali makar dan tipu daya. Kemudian dia membuat sebuah tipu daya untuk mengalahkan Bani Israel. Nah, dengan sikapnya ini, Bal'am bin Ba'ura telah meninggalkan ayat-ayat Allah, telah melepaskan kitab Taurat, dan cenderung kepada hadiah-hadiah, cenderung kepada dunia dan perhiasannya. Dia tidak lagi berpegang teguh kepada kitab Taurat yang diimani, sehingga dia murtad. Kondisinya bukan sekedar bermaksiat, tapi dia murtad, sehingga dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, para ulama tafsir, banyak di antara mereka menurunkan riwayat ini ketika membahas atau menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175, yaitu وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakanlah wahai Rasulullah kepada mereka kisah tentang seseorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, kitabnya, ya. Jadi dia menghafal sekaligus memahami dan menguasai ayat-ayat Allah. Akan tetapi fansalakha minha, dia berlepas diri dari ayat-ayat itu, ya. Dia tanggalkan ayat itu, dia campakkan ayat itu. Maka fa'atba'ahu syaitan, dia pun diikuti oleh syaitan, sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Setelah tadinya dia pemimpin dalam ilmu dan amal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Seandainya kami menghendaki, kata firman Allah, kalau kami menghendaki, kami akan mengangkat orang itu dengan ayat-ayat kami, dengan ilmu yang telah kami berikan, ayat-ayat yang telah dia fahami dan imani. Kalau kami menghendaki, kami akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Akan tetapi orang itu lebih memilih dunia. Akhlada ilal ard, lebih cenderung kepada bumi, bukan kepada akhirat, bukan kepada surga. Dia lebih cenderung kepada bumi. Ini hubbud dunia, dia lebih cinta kepada dunia. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya, ikuti hawa nafsu bangsanya, hawa nafsu kaumnya. Dia tidak lagi berpegang kepada wahyu,
tapi lebih mengutamakan hawa nafsu. Maka seperti itulah ya, Allah menceritakan seorang alim yang meninggalkan ayat-ayat Allah ini, sehingga Allah berfirman, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya, maka perumpamaannya seperti seekor anjing yang kalau engkau halau anjing itu tetap menjulurkan lidahnya, kalau engkau biarkan tetap menjulurkan lidahnya. Jadi Allah Ta'ala membuat perumpamaan yang paling buruk, yaitu seperti seekor anjing. Ada riwayat yang tadi saya kutip, ini termasuk riwayat Israiliyat yang Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk tidak mengimaninya, tidak mempercayainya, dan tidak mendustakannya. Jadi riwayat ini boleh jadi benar, boleh jadi dikarang-karang. Ya. Jadi sikap kita tidak mengimaninya dengan mantap, tetapi juga tidak mendustakannya. Boleh jadi benar, boleh jadi fiktif. Wallahu a'lam. Akan tetapi yang jelas adalah ayat-ayat ini, surat Al-A'raf tadi menceritakan ya tentang seorang laki-laki yang alim, yang berilmu, dan Allah muliakan dengan ayat-ayatnya. Akan tetapi dia lebih memilih dunia dan memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia dilaknat oleh Allah, dia murtad dan diumpamakan, diserupakan dengan seekor anjing. Nah, ini merupakan sebuah kesudahan yang buruk. Seorang alim yang tadinya memahami ayat-ayat Allah, sekarang melemparkan ke belakang ayat-ayat Allah tersebut. Allah ceritakan kisah ini di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kaum muslimin sampai akhir zaman, bahwa tidak boleh ada seorang yang merasa aman dari su'ul khatimah, merasa aman dari akhir hidup yang buruk atau kesudahan yang buruk. Dan kita lihat dari ayat ini bahwa dua penyebab dari su'ul khatimah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu akhlada ilal ard, cenderung kepada dunia, cinta kepada dunia, dan yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Ini menjadi salah satu sebab su'ul khatimah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua darinya. Kemudian di umat ini, di umat Rasulullah SAW, kita kenal seorang pemuka musyrikin Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid seorang saudagar, seorang pedagang Quraisy yang kaya raya, dan dia terpandang di kalangan kaumnya. Di Mekah dia terpandang. Dan Uqbah ini punya sikap halim, artinya santun. Dan dia suka duduk bersama Nabi SAW. Dan kalau dia duduk dengan Nabi, dia nggak menyakiti Nabi, tidak pernah menyakiti Nabi, karena dia seorang yang kalem tabiatnya, kalem, santun, dan lapang dada ya. Dia sering duduk dengan Nabi dan kagum dengan penjelasan Nabi. Dia diam-diam kagum dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan berbeda dengan orang-orang musyrik lainnya yang kalau duduk dengan Nabi selalu menyakiti Nabi. Uqbah tidak pernah menyakiti Nabi. Dia punya kawan dekat, yaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf seorang pemuka musyrikin Quraisy juga. Nah, kebiasaan Uqbah ini, Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dia pulang dari safar, dari perdagangannya, pulang dari rihlah, perjalanan dagang, dia membuat makanan ya, dan mengundang tetangga-tetangga dan kaumnya, dan mengundang orang banyak makan di rumahnya. Jadi dia seorang kaya raya dan dermawan, pemurah. Nah, suatu hari dia pulang dari Syam, dari perdagangan, dan setelah pulang dia membuat makanan ya, walimah, makanan sekedar untuk mengundang kawan-kawan dan sebagainya. Di antara yang diundang adalah Rasulullah SAW. Diundang. Beliau menyambut undangan tersebut, memenuhi undangan tadi. Akan tetapi Rasulullah SAW berkata kepada Uqbah, aku tidak mau menyantap makananmu, tidak mau menyantap hidanganmu, sampai engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jadi Nabi memanfaatkan kesempatan ini untuk berdakwah ya. Jadi aku tidak mau masuk ke rumahmu, menyantap hidanganmu sebelum engkau bersyahadat. Kata Uqbah, masuklah wahai keponakanku ya. Jadi Uqbah memanggil dengan panggilan bagus, Ibn Akhi, keponakanku ya. Masuklah wahai keponakanku, makan, santaplah bersama orang-orang. Tidak, aku tidak mau menyantap sampai engkau bersaksi atau bersyahadat. Baik. Kemudian Uqbah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi mau masuk dan menyantap hidangannya ya. Akan tetapi setelah itu berita keislaman Uqbah ini
sampai kepada khalilnya, kawan dekatnya itu Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf demi mendengar bahwa kawan dekatnya masuk Islam, dia tidak ridho. Dia marah dan kusar. Keesokan harinya ketika Uqbah bin Abi Mu'aid berkunjung mendatangi Ubay bin Khalaf, mengucapkan ucapan penghormatan dan sebagainya, Ubay tidak menjawab, tidak merespon. Sampai Uqbah berkata, apa salahku ya? Apa yang membuatmu marah kepadaku sehingga kau tidak menjawab salamku atau ucapan penghormatanku ya? Kata Ubay, aku tidak akan ridho kepadamu sampai engkau mendatangi Muhammad dan meludahi wajahnya serta mengeluarkan kata-kata caci maki yang paling kasar yang kau tahu. Ini desakan Ubay bin Khalaf. Nah, karena Uqbah ini bersahabat dekat dengan Ubay, dia tidak mau ditinggal oleh kawannya ya. Tidak mau berpisah dengan kawan dekatnya ini. Ini kawan dekat sejak lama. Maka Uqbah menuruti permintaan Ubay bin Khalaf sehingga dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naudzubillah min dzalik, dia meludahi wajah Nabi dan mengeluarkan kata-kata caci maki yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Dan tentu Nabi terperanjat ya dengan sikap Uqbah yang berbalik 180 derajat ini. Tadi yang sudah beriman, sudah bersyahadat, kini murtad ya. Maka kemudian Nabi berkata kepada Uqbah, kalau nanti engkau keluar dari kota Mekah, maka aku akan memenggal lehermu ya. Nabi mengancam, memperingatkan bahwa ingat wahai Uqbah, ini sikapmu yang sangat kurang baik terhadap utusan Allah, terhadap Rasulullah. Kalau nanti engkau keluar dari Mekah, aku akan penggal lehermu. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Nah, semenjak itu Uqbah bin Abi Mu'aid tidak berani keluar dari Mekah. Dia tahu bahwa ancaman Rasulullah SAW itu pasti terjadi, sebab Nabi tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Maka Uqbah takut sekali dengan ancaman itu sebenarnya. Maka ketika terjadi perang Badar, perang pertama antara kaum muslimin dan musyrikin Quraisy, Uqbah nggak mau keluar. Uqbah tidak mau ikut dalam perang Badar karena takut keluar dari kota Mekah. Tapi kawan-kawannya berkata, jangan takut, engkau memiliki seekor onta merah yang cepat larinya. Kalau seandainya nanti tentara Quraisy kalah, tentara kami kalah, engkau bisa lompat di atas ontamu dan lari, engkau akan selamat, nggak mungkin terkejar. Karena ontamu ini kuat dan cepat larinya. Jangan takut, jangan khawatir. Nah, karena didesak oleh kaumnya, Uqbah keluar juga dalam barisan musyrikin Mekah dalam perang Badar. Nah, dalam perang Badar tentara Quraisy dilumpuhkan ya, dikalahkan secara telak oleh tentara mukmin dan 70 orang-orang dari kalangan tentara Quraisy dibunuh dan 70 lainnya ditawan. Nah, Uqbah termasuk yang jatuh dalam tawanan. Sebenarnya ketika tentara musyrikin sudah kalah, Uqbah sudah lompat di atas onta merahnya yang kuat dan cepat larinya dan sudah lari. Akan tapi qaddarullah, kaki-kaki ontanya itu terjerembab di tanah yang berlumpur ya, tanah yang becek dan berlumpur karena semalamnya hujan lebat sehingga padang pasir itu berlumpur. Nah, onta yang cepat larinya ini terhambat oleh lumpur tadi sehingga tentara Islam berhasil mengejar dan menangkap Uqbah sehingga Uqbah jatuh sebagai tawanan perang. Dan ketika dihadapkan kepada Rasulullah SAW, Uqbah berkata, wahai Muhammad, apakah engkau tega membunuhku? Apakah engkau tidak membunuhku? Maka jawab Rasulullah SAW, iya, karena sikapmu yang kau lakukan terhadapku. Maka Uqbah dipancung, ya, dieksekusi. Yang sebagaimana yang diancamkan oleh Rasulullah SAW. Ingat wahai Uqbah, kalau nanti engkau keluar dari Mekah, aku akan memancung, aku akan memenggal lehermu. Dan itu terjadi ya. Dari 70 tawanan perang, yang dibunuh hanya Uqbah saja. Yang 69 ditebus, dibebaskan dengan tebusan. Sedangkan Uqbah tidak ada tebusan, tapi dipenggal lehernya. Karena Nabi sudah mengeluarkan ancaman. Dan ketika beliau mengeluarkan ancaman, kalau engkau keluar dari Mekah, aku akan memenggal lehermu. Ini bukan sekedar duga-dugaan, tapi itu insya Allah berdasarkan wahyu. Sebab Nabi memastikan, kalau sampai engkau keluar dari Mekah, aku akan penggal lehermu. Nabi nggak mungkin dapat meramal, dapat mengkhabarkan sesuatu yang gaib tanpa wahyu dari Allah Ta'ala ya. Dan ini sikap yang tidak mungkin dimaafkan, karena ini merupakan sikap penghinaan terhadap utusan Allah, terhadap kehormatan Rasulullah SAW, tidak mungkin akan ditolerir ya ini. Nah,
para mufassirin seperti Imam At-Tabari, Al-Qurtubi dan sebagainya ketika membahas firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, itu firman Allah yang berbunyi, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah pada hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, bukan cuma jarinya, bukan satu jari, dua jari, bukan satu telapak tangan, menggigit kedua tangannya, ya. Kedua tangannya digigit kuat-kuat. Seraya berkata, ya laitani takhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya aku, seandainya dahulu aku mengikuti jalan Rasul, menempuh jalan yang diajarkan oleh Rasul. Seandainya dahulu aku menempuh jalan bersama Rasul, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, alangkah celakanya, ya. Ya wailata laitani, duhai alangkah celakanya aku, seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai kawan dekat. Yang dimaksud fulan adalah Ubay bin Khalaf. Alangkah celakanya aku, menyesal, ya, seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai kawan dekatku. Sungguh fulan itu telah menyesatkan aku dari petunjuk, dari hidayah setelah datang kepadaku. Setelah datang hidayah, setelah datang petunjuk, dan dia menerima petunjuk, disesatkan oleh fulan tadi, ya. Dan syaitan itu sangat menelantarkan manusia, sangat mencelakakan manusia. Nah, para mufassirin mengutip sebuah riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, ya. Jadi ada hadis yang sahih dari dua jalur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas bercerita bahwa ayat ini turun berkenaan dengan siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid, yang tadinya telah bersyahadat, telah beriman, tapi karena pengaruh kawan dekat, dia murtad kembali. Dia tinggalkan hidayah setelah dia kenal, setelah dia ketahui, setelah dia merengkuh hidayah, bersyahadat, muslim, ya, terbimbing ke jalan yang lurus, tapi karena pengaruh, karena desakan kawan dekatnya, dia murtad kembali. Nah, nanti Uqbah bin Abi Mu'aid di akhirat seperti ini, ya. Ayat ini turun, kata Abdullah bin Abbas, ayat ini turun terkait dengan sikap Uqbah bin Abi Mu'aid. Nanti dia akan menyesal di hari kiamat dengan menggigit seluruh kedua tangannya. Seraya berkata, alangkah celakanya aku, kenapa dahulu aku tidak menempuh jalan bersama Rasul? Dan alangkah celakanya aku, kenapa aku menjadikan si fulan sebagai kawan dekatku? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari wahyu Allah setelah wahyu itu sampai kepadaku, ya. Ini penyesalan yang sangat luar biasa, dan ini salah satu faktor su'ul khatimah, yaitu pengaruh kawan dekat. Pengaruh kawan dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan mengikuti agama kawan dekatnya, khalil. Seorang itu akan mengikuti agama kawan dekatnya. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa kawan dekatnya, ya. Jangan sampai dia dipengaruhi buruk oleh kawan dekat. Kalau kawan dekatnya orang-orang yang saleh, maka insya Allah dia terpengaruh saleh. Tapi kalau kawan dekatnya orang-orang yang fasik, kemungkinan besar dia akan terpengaruh fasik. Karena kawan ini luar biasa. As-sahibu as-sahib, as-sahibu sahib. Kawan dekat itu akan menarik seseorang, ya. Ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tadi kita dapati bahwa faktor su'ul khatimah yang pertama adalah cenderung kepada dunia, mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah pengaruh kawan dekat, ya. Pengaruh kawan dekat yang fasik atau yang buruk. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sahih, ya. Dalam sebuah peperangan ada seorang laki-laki dari barisan kaum muslimin yang berperang dengan keberanian yang luar biasa dan menunjukkan kegagahan, keperwiraan, ya, dan kepahlawanan yang luar biasa. Sampai-sampai para sahabat berkata, ketika tentara ini sudah beristirahat di perkemahan, tentara muslim berkata, pada hari ini tidak ada seorang pun yang lebih berjasa, lebih bagus perjuangannya selain dari orang itu, laki-laki yang kuat dan perkasa itu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu finnar. Sesungguhnya laki-laki itu di neraka.
wahyu ya. Nabi mengkhabarkan dengan wahyu. Laki-laki yang kalian kagumi itu penghuni neraka. Para sahabat keheranan. Laki-laki yang berjihad di jalan Allah dan banyak membunuh musuh-musuh Allah, ya, masuk neraka. Maka salah seorang sahabat berkata, aku yang akan memantaunya, ya. Aku yang akan mengikuti orang itu. Nah, keesokan harinya terjadi peperangan lagi dan orang yang kuat tadi itu diikuti oleh sahabat ini. Kemanapun dia pergi diikuti. Dan sahabat ini melihat bahwa laki-laki yang perkasa ini tidak melihat gerak-gerik musuh, melainkan didatangi dan ditebas. Dia menebaskan pedangnya ke sana kemari dan banyak membunuh musuh-musuh Allah. Luar biasa. Tetapi tiba-tiba dia terkena senjata, ya. Dia terluka oleh senjata musuh dan dia tidak bersabar. Dia tidak bersabar. Kemudian dia letakkan pedang itu dia tancapkan pedang itu di tanah dan ujung yang tajam di atas, dan dia menghempaskan tubuhnya, dadanya ke ujung pedangnya sendiri itu, ya. Jadi dia bunuh diri. Nah, sahabat yang melihat itu kemudian kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, asyhadu annaka Rasulullah. Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi bertanya, kenapa? Wahai Rasulullah, orang yang kau berkata bahwa dia di neraka, aku telah melihat sendiri bahwa dia menyudahi kehidupannya dengan bunuh diri. Dia enggak bersabar atas luka yang di jalan Allah tersebut, dan dia menghabisi kehidupannya sendiri. Maka Nabi bersabda, ya, Rasulullah bersabda ketika mendengar hal ini, Innar rajul la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Ya. Sesungguhnya seorang laki-laki, ya, ada yang dia beramal dengan amalnya penghuni surga menurut apa yang tampak pada manusia, padahal dia termasuk dari penghuni neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, tentang ini para ulama berkata bahwa salah satu sebab su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita semua darinya, adalah mukhalafatul zahir lil batin. Tidak selarasnya antara zahir dan batin. Tidak selarasnya antara perilaku fisik, perbuatan secara yang tampak secara fisik dengan apa yang tersembunyi dalam hati atau batin seseorang. Artinya, seseorang itu tampak secara zahirnya saleh, bertakwa, ya, dia terlihat saleh, terlihat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang haram, ya, terlihat begitu saleh, masya Allah, ya, zahirnya. Tapi dalam batinnya tersembunyi riya. Ada riya yang demikian kuat. Jadi dia melakukan itu motivasinya ingin dipuji, ingin disanjung, ya. Dia melakukan amal-amal saleh, kebaikan dan sebagainya, tapi dalam hatinya dia bukan karena Allah, tapi karena sanjungan manusia atau karena pujian manusia. Jadi dia termasuk orang-orang yang murain, orang-orang yang riya, ya. Atau boleh jadi, ya, dia melakukan amal-amal saleh, dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan sebagainya, tapi dalam hati ada suatu keburukan yang tersembunyi, ya, yang nggak tampak pada manusia, seperti kesombongan misalnya, atau ujub, ya. Dia bangga dengan dirinya sendiri, ya. Jadi dia terlihat multazim, terlihat komitmen dengan syariat, tapi dalam hatinya tersembunyi penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu ujub, kagum dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri, melihat dirinya utama dan bertakwa, ya. Dan ini penyakit yang sangat menghancur leburkan amal seseorang, ya. Sebab ujub ini akan menghanguskan pahala-pahala amal saleh, seperti riya atau kibr, ya. Jadi dia berbuat amal-amal saleh tapi dia sombong, dan itu tidak lihat, kesombongannya tidak terlihat pada manusia, tapi dalam hatinya tersimpan kibr, penyakit kesombongan, atau bangga terhadap diri sendiri, kagum terhadap kesolehannya, ilmunya, kebaikannya, jihadnya, dakwahnya dan seterusnya. Nah, adanya penyakit hati ini membuat dia penyakit hati yang tersembunyi ini ketika di akhir-akhir kehidupannya akan tampak, Allah tampakkan apa yang tersembunyi itu, ya, sehingga orang tersebut dikhawatirkan akan mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah, yaitu akhir hidup yang buruk, ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini salah satu penyebab su'ul khatimah, yaitu tidak sinkronnya, ya, tidak selarasnya antara zahir dan batin, ya. Jadi zahirnya saleh, amalnya amal penghuni surga, tapi dalam batinnya ada sesuatu yang buruk yang tidak diketahui manusia. Seperti sabda Rasulullah SAW,
Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalnya penghuni surga menurut apa yang tampak pada manusia. Secara zahir begitu, amalnya amal penghuni surga. Secara zahirnya Masya Allah, amal penghuni surga. Tapi dia penghuni neraka sebenarnya. Kenapa? Karena dalam batinnya ada penyakit hati, ya. Ini harus diwaspadai. Oleh karena itu, setiap muslim, setiap kita harus waspada terhadap dasisah, ini sesuatu yang bergelayut dalam hati, entah itu mungkin riya atau kesombongan atau ujub, ya. Harus waspada dan menghisab dirinya, harus peka dan harus selalu muhasabah, ya, introspeksi terhadap dirinya, dan banyak berdoa memohon kepada Allah keikhlasan, ya. Mohon kepada Allah supaya dikaruniai keikhlasan, supaya diselamatkan dari penyakit-penyakit hati, dan supaya amal-amalnya diterima oleh Allah. Sebab orang-orang yang seperti tadi, yang zahirnya saja baik tapi batinnya buruk, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Maka kita hendaknya banyak berdoa kepada Allah, mohon supaya amal-amal kita diterima, dan kita diberi taufik untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan kita dikaruniai hati yang selamat, ya, hati yang bersih, qalban salimah, ya. Ini pemirsa sekalian dirahmati Allah, adapun penyebab yang berikutnya dari su'ul khatimah, ya, semoga Allah melindungi kita darinya, yaitu al-israr 'alal kabair wa lam yatub minha, terus menerus dalam dosa-dosa besar, ya, dan tidak bertaubat darinya. Al-israr ini senantiasa bergelimang dalam dosa-dosa besar dan tidak segera bertaubat darinya. Nah, ini faktor yang sangat berbahaya, ya. Sebagian ulama berkata, ya, apabila seorang hamba dalam keadaan akalnya hadir, ya, akalnya kuat, hadir, dan kekuatan fisiknya sempurna, ya, ketika muda misalnya, ketika fisiknya kuat, akalnya kuat, syaitan mampu menyesatkannya atau syaitan mampu mempengaruhinya dan mengerjakan, ya, menggoda orang ini, ya, sehingga mau melakukan maksiat-maksiat, dan orang ini melalaikan hatinya dari zikir kepada Allah. Dia lalai dari zikir kepada Allah dan mengikuti hawa nafsu, ya. Padahal dia dalam keadaan akalnya sedang kuat-kuatnya, ya, akalnya sedang sempurna, fisiknya juga sempurna, tapi dia sangat gandrung dengan hawa nafsu dan mengikuti bisikan syaitan. Kira-kira bagaimanakah keadaannya pada saat menjelang sakaratul maut, di mana ketika itu akalnya lemah, ya. Karena pedihnya sakaratul maut, karena beratnya sakaratul maut ini membuat seseorang itu akalnya seperti tertutup, ya, dan fisiknya lemah. Sementara syaitan mengerahkan semua kekuatannya untuk menggelincirkan orang ini pada saat-saat yang kritis seperti ini. Apakah orang ini akan tetap sabar, tetap teguh dalam keimanannya, ya? Akan mampu teguh dalam keimanannya ketika kondisinya melemah? Padahal ketika kondisinya masih kuat, akalnya masih sempurna, dia tidak bertaubat kepada Allah, dia memperturutkan hawa nafsu, dan setan mampu, ya. Jadi ketika dia dalam kondisi prima, kondisi yang kuat, setan mampu mempengaruhi dan menyetir orang ini, mengendalikan orang ini. Lalu bagaimana keadaannya ketika kondisinya lemah, sedangkan setan mengerahkan semua kekuatannya pada detik-detik yang sangat menentukan ini? Sangat dikhawatirkan orang yang semacam ini akan terhalang dari husnul khatimah, terhalang dari sabat, dari keteguhan di atas iman, di atas Islam, dan terpengaruh, dikendalikan, ya, oleh syaitan. Karena syaitan ini terhadap orang yang hampir meninggal dunia, syaitan mengerahkan semua kekuatannya. Sebab ini detik-detik yang paling menentukan. Kalau syaitan berhasil menggelincirkan orang tersebut pada saat-saat seperti itu, syaitan berhasil, ya, sukses selama ini. Tapi kalau pada detik-detik ini syaitan gagal, ya, tidak berhasil menggelincirkan orang ini, orang tersebut yang hampir meninggal, maka usaha syaitan selama ini sia-sia. Kalau pada akhir-akhir kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah atau dia mati dalam Islam, dalam amal saleh, maka syaitan menyesal dan kecewa karena usahanya selama ini gagal total, ya. Ini. Nah, oleh karena itu jangan sampai seorang tertipu oleh usia mudanya, oleh kekuatan fisiknya, dan dia berkata, usiaku masih panjang, ya, nanti saja aku bertaubat,
ketika sudah pensiun misalnya ya, ketika sudah pulang haji atau ketika sudah ini sudah itu. Ini bisikan setan untuk menunda-nunda taubat ya. Sebab pengaruh maksiat dan dosa-dosa besar ini sangat buruk sampai-sampai berpengaruh pada terhalangnya orangnya dari taufik, mendapatkan taufik Allah Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosa besarnya sendiri ya. Sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama ya, sebagian mereka, salah seorang mereka mentalkin salah seorang yang hampir meninggal dunia, Muslim, ditalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, dituntun ya. Akalnya sadar, akal orang ini masih sadar dan mendengar kalimat itu dan faham kalimat itu. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi orang ini berkata, aku mengingkari kalimat itu ya. Aku tidak menerima kalimat itu. Kata-kata yang seperti itu ya. Kaget ulama ini ya. Ini orang muslim. Tapi ketika ditalkin mengucapkan la ilaha illallah, berkata, aku kufur dengan kalimat itu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai akhirnya dia meninggal. Dan setelah ditelusuri, ternyata orang ini adalah peminum khamar. Dia bukan orang kafir, orang muslim, tapi pecandu khamar, peminum khamar. Nah, lihatlah bagaimana khamar, dosa besar ini menyeretnya pada kekufuran ya. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu selangkah lagi menyeret seorang itu kepada kekufuran ya. Awalnya dia melakukan maksiat, dosa besar ya, khamar atau riba atau maksiat ya. Nah, karena dia sangat mencintai maksiat itu, nggak lagi bisa berpisah dengan maksiat itu, jadi hatinya sudah menyatu dengan maksiat yang dia cintai, maka maksiat itu menguasai hatinya sampai pada akhir kehidupannya ya. Ini jadi sangat berbahaya pengaruh dosa-dosa dan maksiat. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari dosa-dosa dan maksiat. Akan tetapi Allah Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi hamba-hambanya. Tidak ada alasan terlambat untuk bertaubat ya. Dan tidak ada alasan untuk menunda taubat, karena kita semua tidak tahu kapan ajal kita. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang berusaha untuk beramal saleh dan menjauhi maksiat, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, al-qawlu tsabit, perkataan yang teguh, yaitu kalimat tauhid, dalam kehidupannya di dunia dan setelah kematiannya. Jadi orang-orang yang mukmin akan Allah teguhkan imannya sampai akhir hayatnya. Dan ketika di alam barzah, di alam kubur pun Allah akan meneguhkan hatinya untuk tetap memegang kalimat tauhid tersebut ya. Jadi orang yang beriman, Allah akan teguhkan hatinya di atas keimanan. Sebaliknya, lanjutan ayat itu, wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi siapa yang disesatkan Allah? Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri dengan maksiat, dengan dosa-dosa besar, Allah menyesatkannya ya. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi bagaimana mungkin seorang itu akan diberi taufik untuk husnul khatimah kalau dia sepanjang hidupnya lalai dari Allah, berpaling dari Allah, tidak membasahi lidahnya dengan zikir, dan tidak menggunakan anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah Ta'ala, dan dia memperturutkan hawa nafsunya. Bagaimana dia akan diberi taufik untuk husnul khatimah ya? Ini penjelasan sebagian ulama. Kemudian penyebab su'ul khatimah yang berikutnya adalah tarkul istiqamah ya. Meninggalkan istiqamah. Tidak istiqamah di atas syariat Allah Ta'ala. Padahal istiqamah ini wajib hukumnya, dan wasiat Allah Ta'ala dan juga wasiat para nabi-nabi dan rasul. Istiqamah ya. Karena pentingnya istiqamah di atas Islam, di atas iman ini, maka Allah Ta'ala mengabadikan kepada kita wasiat dua rasulnya yang mulia, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Ya'qub alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan
Ibrahim alaihissalam berwasiat dengan kalimat tersebut, ya, dengan keislaman kepada Allah, ketundukan keislaman kepada Allah. Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada putra-putranya. Begitu pula Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada putra-putranya. Apa wasiat ini? Wahai anak-anakku, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini wasiat Rasul, wasiat Nabi, ya. Dan juga wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya, ya. Di antara wasiat Rasulullah SAW adalah, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, hadis-hadisku, ya. Ini pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Seorang yang meninggal dalam Islam, dia meninggal dalam keadaan tetap menjaga salat 5 waktu. Dia tidak mengabaikan salat 5 waktu. Dia tetap berusaha mentaati rambu-rambu Allah, mentaati perintah-perintah Allah, dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah menutup kehidupannya dalam keadaan dia tetap berpegang dengan syariat Allah. Maka ini suatu keberuntungan yang besar, al-fawzul azim, suatu prestasi, suatu kesuksesan dan kemenangan yang sangat besar. Karena mati dalam Islam ini betul-betul rahmat dan hidayah Allah Ta'ala. Karena surga itu diharamkan oleh Allah kecuali bagi jiwa-jiwa yang muslim. Allah mengharamkan surganya kecuali bagi jiwa-jiwa yang muslim. Sehingga seorang yang meninggal dalam muslim, dalam Islam, dalam memegang syariat Islam, maka insya Allah Allah akan berkenan memasukkannya ke dalam surganya. Tapi barang siapa yang meninggal tidak di atas Islam, maka Allah mengharamkan surga baginya, ya. Nah, karena pentingnya masalah ini, sangat pentingnya masalah ini, yaitu memegang Islam sampai nafas terakhir, memegang agama Allah sampai nafas terakhir. Karena pentingnya ini, maka Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub berwasiat kepada putra-putranya tentang hal ini. Ini yang paling merisaukan hati kedua Nabi tersebut, yang paling menjadi perhatian besar para Nabi dan Rasul, ya, yaitu tentang keistiqomahan putra-putranya dan juga umatnya, ya, istiqamah. Sebaliknya, orang-orang yang istiqamah, ya, mereka yang istiqamah di atas iman, di atas tauhid, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tauhidnya, la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas syariat Allah, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang membisikkan atau berkata, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Jangan kalian takut akan apa yang kalian hadapi setelah kematian. Dan jangan kalian bersedih hati atas apa-apa yang luput dari urusan dunia. Jangan kalian khawatirkan atau kalian sedihkan apa yang luput dari perkara dunia, dari kesenangan dunia. Tapi bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian, ya. Jadi busyra, kabar gembira dari malaikat ini akan disampaikan menjelang sakaratul maut bagi orang yang istiqomah, ya, bagi seorang yang istiqomah tetap di atas ketaatan, di atas syariat Allah Ta'ala. Kemudian penyebab su'ul khatimah yang berikutnya adalah akidah yang menyimpang, i'tiqad atau keyakinan yang rusak, yang batil. Dan ini juga tidak kalah berbahaya dari maksiat. Sebab para pelaku maksiat tidak sedikit yang bertaubat, ya. Kita menyaksikan, kita mendengar dan kita tahu persis, ya, tahu sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang ketika masa mudanya bermaksiat, setelah itu dia bertaubat kepada Allah, ya. Banyak, alhamdulillah. Tapi orang-orang yang bertaubat dari prinsip yang sesat, dari pemahaman atau akidah yang sesat, itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kenapa? Karena seorang yang sudah memiliki akidah yang batil, yang keliru tadi, dia meyakini itu benar. Dia meyakini akidah yang dia pegang itu benar.
dan ini yang diridhai Allah, ya. Nah, kalau dia sudah berprinsip seperti itu, maka bagaimana dapat diharapkan taubatnya, ya. Nah, oleh karena itu para ulama berkata bahwa bagi syaitan, ya, syubhat itu lebih disukai daripada syahwat, dan kedua-duanya berbahaya, ya. Kalau syahwat artinya hawa nafsu yang haram, khamar, riba, uang yang haram, hiburan-hiburan yang haram, ya, syahwat. Sedangkan syubhat itu bukan dosa-dosa besar dalam arti seperti ikuti hawa nafsu, bukan. Syubhat itu adalah prinsip pemahaman yang menyimpang. Jadi yang hak dia lihat batil, yang batil dia sangka benar. Nah, orang yang sudah terjebak oleh perangkap setan yang ini, syubhat, sangat kecil peluangnya untuk bertaubat. Maka oleh karena itu, setan lebih antusias, ya, lebih berambisi, lebih bersemangat untuk menggiring manusia kepada syubhat daripada kepada syahwat. Kedua-duanya sangat disukai setan, tapi yang lebih disukai setan, yang setan lebih bersemangat adalah menggiring manusia, memperdaya manusia untuk mengikuti syubhat, yaitu pemahaman yang sesat, prinsip yang batil, akidah yang keliru. Ini yang tidak ditanamkan oleh setan, yang tidak disebarluaskan oleh setan. Sebab apa? Sebab kalau setan berhasil menggelincirkan manusia dalam syahwat, maka orang yang berbuat haram, ya, melakukan sesuatu yang haram karena mengikuti hawa nafsu, ketika dia melakukan sesuatu yang haram itu, hati kecilnya merasa bersalah, dia merasa berdosa, ya. Para peminum khamar, dia sadar bahwa ini dosa, haram, dia tahu, cuma belum bisa meninggalkan karena kuatnya dorongan hawa nafsu. Orang yang korupsi misalnya, atau mencuri, atau maksiat apa saja, dia tahu ini haram, tahu, dan dia menganggap hina dirinya, dia menyalahkan dirinya. Nah, orang yang berbuat maksiat dan dia sadar ini haram, dan dia melakukan sesuatu yang buruk, sangat besar peluangnya untuk bertaubat. Sebab dia tidak akan nyaman dalam perbuatan maksiat itu selama dia sadar dan tahu ini maksiat sebenarnya. Saya tahu Allah tidak ridha, ini haram, ini mungkar, tapi saya belum bisa meninggalkan, ya. Nah, orang yang seperti ini sangat besar peluangnya untuk bertaubat, karena dalam hati kecilnya selalu ada teguran, ya. Hati kecilnya selalu menegur, menyalahkan dirinya. Nah, tetapi orang yang memegang akidah yang batil, pemahaman yang sesat, yang menyimpang, tidak ada merasa bersalah, ya. Dia merasa mantap dalam ibadahnya yang keliru, keyakinannya yang menyimpang, dia mantap dan pede, ya. Sampai boleh jadi dia menganggap dirinya yang di atas hidayah. Ini yang lurus, jalan yang lurus. Nah, orang yang seperti ini, peluangnya untuk bertaubat sangat kecil. Bahkan, ya, sampai-sampai lihatlah kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Kaum Yahudi dan Nasrani, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka dalam surah Al-Baqarah, wa qalatil yahudu wan nasara, ya, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, ya, Ahlul Kitab berkata, lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali tidak akan ada yang masuk surga kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Yakni kaum Yahudi berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali kami, kaum Yahudi. Surga itu khusus untuk kaum Yahudi. Kaum Nasrani juga berkata begitu. Surga itu hanya khusus untuk kaum Nasrani. Jadi syaitan telah berhasil menancapkan syubhat ke dalam hati mereka, sampai mereka yakin bahwa yang benar itu ya Yahudi, kata orang-orang Yahudi. Nasrani berkata, yang benar Nasrani, dan Ahlul Jannah itu hanya dari kalangan Nasrani saja. Selain penganut Nasrani di neraka. Nah, kalau mereka sudah berkeyakinan seperti itu, kapan akan bertaubat, ya? Jadi mereka tidak merasa bersalah ketika melakukan kesyirikan, ketika melakukan ritual yang tidak disyariatkan Allah. Mereka tidak merasakan ini suatu dosa, bahkan ini ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini amal saleh ini. Ini jalan yang lurus. Ini jalan ke surga ini. Nah, kalau seorang sudah menempuh jalan yang sesat, sementara dia yakin ini jalan ke surga, bagaimana bisa sadar? Bagaimana bisa bertaubat, ya? Oleh karena itu, syaitan sangat antusias untuk menggelincirkan manusia dalam pemahaman yang sesat atau syubhat daripada antusiasnya terhadap syahwat, ya. Ini. Nah, jadi i'tiqad atau pemahaman yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syariat, ini sangat menggelincirkan seseorang dan berpeluang untuk menjadikan seorang itu mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Seperti pemahaman-pemahaman tentang
al-hulul, yaitu zat Allah Ta'ala menyatu kepada makhluknya, ya. Ada dalam sejarah itu seorang yang mendakwahkan paham ini, ya, dari kalangan mereka yang mengaku kaum muslimin. Dia mendakwahkan paham ini dan memiliki banyak pengikut, ya. Nah, ketika menjelang kematiannya, dia melantunkan beberapa bait syair. Artinya yang maksudnya, semua yang aku yakini, yang aku pegang teguh, itu ternyata adalah mimpi-mimpi yang kosong belaka, ya. Dan kemudian dia berteriak sebelum meninggalnya, ya. Allah tampakkan kesesatannya menjelang kematiannya. Jadi pemahaman yang keliru, akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini sangat berbahaya, ya. Nah, oleh karena itu kewajiban setiap muslim adalah mengkoreksi akidahnya, meninjau ulang akidahnya. Bukan berarti untuk meragu-ragukan akidah yang sudah diyakini selama ini, bukan. Tapi yakni memastikan atau meyakinkan bahwa semua yang dia yakini, akidah, keyakinan, prinsip yang dia pegang itu semua ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi keyakinan dia, akidah dia tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, asma, nama-nama Allah, tentang hari akhir, tentang takdir, tentang kesempurnaan agama Allah, tentang al-wala wal-bara, tentang prinsip-prinsip yang qat'i, prinsip-prinsip yang tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, ya. Nah, keyakinan seorang muslim tentang itu harus benar, harus sesuai dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya ilmu. Di sini pentingnya seorang itu terus menambah ilmu, bertanya kepada ulama, ya, dan terus meneliti apakah ada keyakinannya yang tidak benar, ya, sampai dia dengan izin Allah memastikan bahwa keyakinan saya alhamdulillah insyaallah selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab keyakinan yang batil ini lebih berbahaya daripada hawa nafsu tadi, ya. Lebih berbahaya daripada maksiat yang prinsipnya adalah hawa, ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, ya, ini. Nah, pemirsa sekalian dirahmati Allah, para ulama menceritakan tentang banyak sekali kasus-kasus su'ul khatimah, ya. Kalau tadi sebab-sebabnya, sekarang kasus-kasusnya, ya, kasus-kasus di lapangan, ya. Di antara contoh-contoh yang mereka sebutkan, ya, ada seorang laki-laki muslim, kalau kafir kita nggak bahas, ya, seorang muslim. Ketika menjelang akhir hayatnya, dia dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia mengucapkan kata-kata sekak, ya, sekak. Setelah itu mati, meninggal dia. Dan ternyata dia pecandu catur, ya. Dia sangat demen, sangat gandrung sekali dengan bermain catur. Dan permainan ini betul-betul menguasai hatinya, mendominasi hatinya, sampai ketika meninggal itu yang hadir dalam benaknya. Dan ini fakta, ya. Jadi sesuatu yang paling mendominasi hati seseorang, sesuatu yang mendominasi, menguasai hati seseorang, itu nanti akan muncul ketika menjelang kematiannya. Kalau yang paling menguasai hatinya itu perdagangan, kalau dia seorang pedagang, jadi dunia itu boleh kita kumpulkan, boleh kita nikmati, boleh kita raih dengan cara yang halal, dan kita jadikan sebagai sarana saja dunia itu, wasilah, sarana untuk meraih derajat yang tinggi di akhirat, bukan sebagai tujuan. Nah, orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan sangat kecil peluangnya untuk mendapat husnul khatimah, ya. Kasus lain, ya. Ada seorang ibu-ibu, ya, ketika dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia berkata, ini barang ini murah, ya, ini bagus, ini barang ini bagus, murah ini. Jadi dia mengingat ketika dia bisnis, ya, ketika dia dagang, ya, seperti itu yang dilakukan, ya, mempengaruhi, menawarkan kepada pembeli dan membujuk, ya, ini barang murah, ini bagus. Kalimat itu yang keluar ketika menjelang kematiannya, ya, karena perdagangan menguasai hatinya. Sebagian lagi, ya, ada yang ketika dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dan dia seorang muslim sudah menunaikan ibadah haji dan secara zahirnya baik. Secara zahirnya dia muslim yang baik. Dan kasus ini saya dengar langsung dari kawan dekat saya. Dia bercerita tentang ayahnya, ya. Ayahnya seorang petani yang insya Allah baik dan menjaga salatnya, sudah berhaji dan sebagainya. Nah, ketika di rumah sakit, ya,
dirawat di ICU, ya, kondisinya sudah lemah dan sudah terlihat tanda-tanda ajal, maka keluarganya yang hadir di situ menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dia sadar. Tapi dia berkata, ya, mana topiku, ya? Topi yang besar, bukan topi, penutup kepala yang besar yang dipakai petani itu, yang lebar untuk menghalangi teriknya matahari itu, yang biasa dipakai oleh petani. Yang dia kalau ke sawah selalu pakai itu, ya. Jadi penutup kepala yang lebar itu, yang dibuat dari anyaman bambu. Ketika dia tidak meninggal, padahal dia sudah nggak ke sawah berbulan-bulan karena sakitnya itu. Tapi menjelang tidak meninggal, ketika dituntun kalimat la ilaha illallah, dia berkata, mana penutup kepalaku itu, ya, ambilkan, ya, aku tidak ke sawah. Itu kalimat terakhirnya. Karena pertanian betul-betul menguasai hatinya, ya. Jadi hatinya betul-betul bertumpu kepada sawahnya itu dan mencintai pertanian. Jadi hatinya sudah sangat gandrung sekali dengan itu, ya. Dan ini mirip dengan Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Allah berfirman, wa ushribu fi qulubihimul ijl. Wa ushribu, dan kecintaan kepada patung anak sapi itu telah merasuk ke dalam hati-hati mereka sampai mereka menghambakan diri kepada anak sapi tersebut, ya. Kecintaannya sudah merasuk, meresap ke dalam hati. Ini yang wajib diwaspadai, ya. Jadi di samping maksiat, juga kecintaan kepada dunia, ya. Kecintaan yang overdosis, kecintaan yang berlebihan kepada dunia, ini sangat berbahaya, ya. Apa saja? Salah seorang lagi, ya, ini cerita seorang dokter muslim. Dia cerita tentang pasiennya, ya, tentang pasiennya. Ketika dokter ini melihat bahwa pasien ini sudah pada saat-saat hendak meninggal, maka dokter muslim ini memanfaatkan kesempatan ini. Padahal dia dokter. Ketika melihat pasiennya sudah menjelang wafat, dokter itu menuntun pasiennya sendiri, ya. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi pasien ini berkata begini, aku tahu maksudmu wahai dokter, ya. Aku tahu maksudmu wahai dokter, tapi aku tidak mampu mengucapkannya, ya. Padahal dia muslim, ya, terhalang untuk mengucapkannya. Dan dia mengakui dan berkata, aku tahu maksudmu, tapi aku tidak mampu, aku tidak bisa mengucapkannya. Jadi terhalang, ya. Dia terhalang oleh dosa-dosa besarnya, oleh mungkin penyimpangan akidahnya, atau ada suatu penghalang yang jelas, ya. Jadi Allah Ta'ala tidak mendolimi hambanya, ya. Orang-orang yang ketika kuatnya, ketika sehatnya, dia taat kepada Allah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat ridha Allah, Allah akan teguhkan hatinya sebagaimana janji Allah tadi, tidak akan dihalangi oleh Allah, ya. Dan yang disesatkan Allah adalah orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Mereka, orang yang zalim ini yang disesatkan oleh Allah Ta'ala sehingga terhalang untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, dan bahkan mungkin meninggal bukan di atas Islam, ya. Ini. Nah, inilah beberapa faktor-faktor, beberapa sebab-sebab yang dapat menimbulkan su'ul khatimah, ya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari hal-hal ini, ya. Nah, terakhir saya ulangi lagi poin-poinnya, ya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang itu mendapatkan su'ul khatimah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama adalah kecintaan kepada dunia, ya. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, kawan dekat, pengaruh kawan-kawan dekat yang fasik. Ini sangat berbahaya. Teman-teman bergaul yang fasik, ini sangat berbahaya terhadap keselamatan agama seseorang. Kemudian yang ketiga adalah tidak istiqomah di atas syariat Allah, tidak istiqomah di atas perintah-perintah Allah. Dan yang keempat adalah terus-menerus dalam dosa-dosa besar dan tidak segera bertaubat darinya. Bergelimang dalam dosa-dosa besar, terbuai oleh angan-angan dan usia muda, dan tidak segera bertaubat dari dosa-dosa besar. Kemudian yang kelima adalah tidak selarasnya antara zahir dan batin. Zahirnya saleh, zahirnya bertakwa dan Masya Allah, tapi dalam batinnya ada penyakit hati. Mungkin riya, mungkin ujub, mungkin kibr atau kesombongan. Ini sangat berbahaya. Dan yang keenam adalah akidah yang keliru, prinsip atau pemahaman yang batil. Ini sangat berbahaya, ya. Nah, terakhir, karena hidayah itu karunia Allah dan husnul khatimah itu bagian utama dari hidayah, maka seorang yang mendambakan husnul khatimah dan khawatir dari su'ul khatimah,
Dia wajib senantiasa setiap waktu mohon hidayah kepada Allah. Khususnya ketika di dalam salat, ya. Ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dia harus sadari bahwa dia sedang berdoa, ya. Jadi seorang muslim yang salat ketika membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya dia sedang berdoa. Maka dia harus menyadari doa yang dia ucapkan di dalam salatnya itu. Demikian juga di luar salat, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Juga doa-doa lain yang mohon hidayah, ya. Seperti dalam kunut witir, Allah mahdini fi man hadait, ya. Atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi seorang muslim wajib senantiasa bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam perkara ini, yaitu perkara istiqomah di atas agamanya dan diteguhkan di atas hidayah. Karena hati-hati manusia itu semuanya berada di antara dua jari, di antara jari jemari Ar-Rahman yang dia bolak-balikkan, yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka hati yang diluruskan oleh Allah tidak ada yang tidak dapat menyimpangkan, ya. Dan hati yang disimpangkan oleh Allah tidak ada yang dapat meluruskannya. Nah, karena hati-hati manusia itu di tangan Allah, di antara jari-jari Allah, maka kita wajib selalu berdoa dengan khusyuk, dengan penuh harap, dengan tadarru', dengan sungguh-sungguh mohon kepada Allah keteguhan iman, ketetapan Islam, dan meninggal di atas Islam, di atas iman. Dan kita nggak boleh bersandar kepada ilmu kita. Kita nggak boleh merasa aman atau bersandar kepada ilmu kita, amal kita, kesolehan kita, dan seterusnya. Tidak boleh seorang melihat atau bersandar kepada dirinya. Sebab siapa yang bersandar kepada dirinya, dia akan diserahkan kepada dirinya. Jadi setiap muslim wajib bersandar kepada Allah, disertai kesungguhan, disertai mujahadah yang sungguh-sungguh, sementara hatinya bersandar dan mohon kepada Allah keteguhan iman, keteguhan hati. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan su'ul khatimah. Semoga Allah melindungi kita semua dari faktor-faktor ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ibrahim Bafadhil LC MPDI. Hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Alhamdulillah, tadi sudah kita bahas dan sudah kita simak pembahasan tentang sebab-sebab su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan beberapa faktor atau poin-poin penting yang sudah tadi beliau sampaikan bisa kita renungi bersama, bisa kita resapi bersama untuk kita menghindari faktor-faktor ini agar kita terhindar dari su'ul khatimah, sehingga kita meraih kehidupan yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita bisa bersambung dan bertemu kembali dalam live streaming selanjutnya. Kini saya juga mewakili kerabat tugas yang bekerja pada kesempatan malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Ibrahim. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Oh iya, insyaallah kita bisa silaturahmi lagi Ustaz. Insyaallah, jazakallah. Dan kepada para kru yang bertugas pada malam hari ini, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.